Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak, semangat gerak, gerak, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita absen dulu. Abdul Razak, Ingat dua kok. Andika, Hadir buat 5-0. Arayan, Ingat aku. Azara, Bunga, Dava, Hadir bu. Demo bu. Dion, Egi, mana Egi? Ingat. Izin. Izin, Ezi, Fajar, Farel, Hadir bu. Fauzul, Bufron, Nih. mana Bufron? Habib, Jessica, Lili, Apa, Paris, Natasha, Nur Adana, Nur Hamidah, Randa, Rizky, Silva, Syahara, Farel, Kita, Yoga, Yolanda, baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru. Bab baru kita tentang usaha dan energi. Ada yang tahu usaha dan energi? Ada yang sudah pernah dengar apa itu usaha dan energi? Sudah? Waktu kelas 2 ada belajar energi? Ada. Apa saja yang dipelajari waktu kelas 2 energinya? Pelajaran, ada yang ingat pelajaran kelas 2-nya? Saya bu berizin. Aku, sebelum itu kita review pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari bab apa? Budaya. Tentang budaya? Tidak. Tentang dinamika. Lalu di situ kita belajar hukum Newton. Lalu kita belajar gaya-gaya. Ada yang bisa menyebutkan ada gaya apa saja yang telah kita pelajari kemarin? Satu orang angkat tangan. Gaya apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ada yang bisa? Jawab aja. Kan kemarin kita udah belajar kan? Kamu malu-malu? Kemarin kita ada gaya gravitasi, lalu
gaya normal, gaya gesek gitu ya. Jadi itu kita belajar gaya-gaya, ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya gesek, dan ada gaya benda, ada gaya gravitasi. Selanjutnya ada yang ingat gaya normal itu gaya apa? Bagaimana gaya normal itu? Gaya yang tegak lurus dengan benda. Ada yang lain? Gaya yang tegak lurus. Gaya yang disebut ketika dua benda saling bisa. Lebih tepatnya gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi gaya yang tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, jadi itu materi kita minggu lalu. Sekarang materi kita adalah usaha dan energi. Sebelumnya, pernahkah kalian mendorong lemari yang besar sendiri? Ada yang pernah mencoba mendorong lemari sendiri? Bergerak lemarinya? Kenapa nggak bergerak? Kenapa? Energinya kurang? Itu termasuk usaha atau enggak? Ya. Kenapa ya? Apa usaha kalian? Memberikan gaya. Tadi lemarinya enggak bergerak. Jadi itu termasuk usaha atau tidak? Ya. Kenapa ya? Nah, jadi dalam sini kalian mendorong sebuah lemari, lalu lemarinya tidak bisa bergerak. Apakah itu sudah dikatakan usaha? Itu belum ada usaha karena lemarinya tidak bergerak. Usahanya sama dengan nol. Jadi beda ya usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha dalam fisika. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian melakukan sesuatu, udah berusaha tapi tidak ada hasil, tapi namanya usaha juga kan? Sedangkan dalam fisika, jika kalian melakukan sesuatu, melakukan usaha tapi tidak ada hasilnya, maka itu bukan usaha. Jadi tidak ada usahanya. Jadi silakan disimak videonya. Bergerak. Videonya ya, ada orang dia mendorong mobil. Yang pertama dia dorong mobil pakai satu tangan, mobilnya bergerak nggak tadi? Ya. Yang kedua, dia mendorong mobil dengan kedua tangan, lalu kemudian mobilnya bergerak. Jadi yang mana usaha? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Dari mana? Keduanya karena dia tegas dalam Jadi yang termasuk usaha itu adalah yang kedua, yang ketika dia mendorong dengan kedua tangan. Yang pertama dia tidak melakukan usaha karena mobilnya tidak bergerak. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bahas tentang usaha.
mahasiswa yang ada yang lain apa itu usaha? Ada yang bisa? Jadi dia adalah Usaha didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan oleh suatu wilayah terhadap benda sehingga terjadi penggunaan pada benda tersebut. ya, terima kasih kepada negara energi. Jadi usaha itu adalah kegiatan kita memberikan gaya untuk memindahkan suatu benda. Jadi benda itu berpindah atau sesuatu itu berpindah dari tempatnya, maka kita telah melakukan usaha. Usaha bisa kita di mana F di sini apa? Kita udah belajar gaya. Di sini apa gaya? S perpindahan atau jarak. Nah, jadi ini adalah rumus dari usaha. Lihat di PPT. Di situ ada sebuah kotak. Lalu kotak itu ingin kita pindahkan, kita beri sebuah usaha. Jika gambarnya seperti itu, bagaimana cara kita mengerjakannya? Kemarin kita belajar di bab sebelumnya. Jika ada gambar seperti itu, baru bagaimana kita menguraikan gayanya. Dia punya gambar seperti ini. Ada kotak, lalu ada gaya yang miring. Lalu apa yang kita kerjakan dulu? Kita uraikan dulu gayanya. Nanti di sini kita pakai F. Cos atau sin? Cos. F cos. Karena dia membentuk sebuah sudut. Maka untuk mencari usahanya dapat ditulis W sama dengan F cos dikali S. Ini jika gambarnya seperti ini, dia membentuk sebuah sudut. Sampai sini paham? Paham bedanya? Itu yang pertama ada W sama dengan F kali S. Yang kedua jika gambarnya memiliki sudut, gayanya mempunyai arah, mempunyai sudut, maka kita pakai F cos. Nah, selanjutnya pada bidang miring. Kalau pada bidang miring bagaimana? Dia pada bidang miring tuh. Berarti kita uraikan dulu gaya kita. Kita uraikan dulu di sini ada W. W-nya kita uraikan terlebih dahulu kan. Ada di sini W cos dan di sini ada W sin. Berarti di sini ada gaya, gayanya menjadi gaya F sin. Maka usahanya sama dengan F sin dikali S. Itu pada bidang miring. Bernilai positif. Usaha itu bernilai positif jika usaha gayanya itu searah dengan perpindahannya. Misalnya gayanya positif, perpindahannya juga positif, maka jadilah nilainya positif. Ketika dicari hasilnya nilainya positif, maka itu usahanya nilainya positif. Yang kedua, jika nanti kalian mencari pada soal lalu kalian dapatkan nilainya negatif, maka itu arahnya pasti berlawanan sama arah gayanya, maka nilainya menjadi negatif.
Nah, itu tadi contoh dari usaha. Jadi nggak banyak ya materi kita kali ini daripada bab kita sebelumnya. Materi kita kali ini hanya ada rumus usaha W sama dengan F kali S, atau W sama dengan F sin kali S, atau W sama dengan F cos S. Biasanya dalam soal itu sudah diketahui F-nya, S-nya. Jadi kalian hanya cukup memasukkan ke dalam rumusnya. Kecuali jika di soalnya yang diketahui kecepatan awal, lalu yang diketahui kecepatan akhir, maka kita pakai rumus GLBB untuk mencari S. Ada yang ingat? Rumus GLBB mencari S yang PT kuadrat sama dengan Renault tambah HT tambah Renault. Rumus S-nya P0T Renault T tambah 1/2 tambah 1/2 AT kuadrat. AT kuadrat. Ini untuk mencari S-nya. Jika S-nya tidak diketahui dalam soal, maka cari S-nya pakai rumus GLBB. Paham? Selanjutnya kita bahas energi. Ada yang tahu energi itu apa? Kalau tadi kita bahas usaha, sekarang kita bahas energi. Ada yang tahu energi itu apa, Yentara? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan energi. usaha Kemampuan untuk melakukan usaha. Contohnya energi listrik, ya, energi gerak, energi fisik, energi listrik. Nah, jadi energi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah usaha. Energi potensial itu adalah dapat kita artikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Lalu energi potensial ini tergantung kepada posisi suatu benda. Jadi energi potensial ini ada energi potensial gravitasi. Kalau energi potensial gravitasi yang pertama ada energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini kita dapat merumuskannya sebagai F dikali G dikali H, di mana F di sini massa, G itu gravitasi, lalu H itu ketinggian benda di atas permukaan tanah. Ini untuk energi potensial gravitasi. Selanjutnya yang kedua ada energi potensial pegas. Untuk energi potensial pegas biasanya kita menggunakan energi potensial sama dengan setengah K delta X, di mana K di sini adalah konstanta pegas. Lalu delta X itu apa? Delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Nah, jadi ini delta X-nya. Yang awal mulanya pegasnya, misalnya ini hanya 1 cm, lalu jadi 3 cm. Maka panjang
bebasnya itu adalah perubahannya. Berarti 3 dikurang 1, 2. Wah. Jadi berapa delta X-nya? 2. Itu yang dinamakan delta X. Perubahan dari panjang pegas. Nah, selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi gerak yang dimiliki oleh benda saat bergerak. Jadi ketika suatu benda bergerak, dia mempunyai energi kinetik. Energi kinetik ini dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Karena dia dipengaruhi oleh massa dan kecepatan, maka energi kinetik dapat kita tulis rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi untuk energi kinetik kita pakai setengah mv kuadrat. Jika seandainya pada soal yang diketahui adalah dia geraknya jatuh bebas. Jika gerak jatuh bebas, maka V-nya ini kita pakai V sama dengan akar 2GH. Ini ketika di soalnya jatuh bebas, maka kita pakai V-nya 2 akar 2GH. Jadi untuk soal energi potensial, energi kinetik itu pasti soal yang udah diketahui, M-nya, G-nya, H-nya. Jadi nggak banyak yang kalian cari, langsung masukkan saja angkanya ke dalam rumus. Selanjutnya adalah energi mekanik. Yang ketiga adalah energi mekanik. Untuk energi mekanik ini adalah energi total dari gerak suatu benda. Tadi kita udah belajar energi potensial, energi kinetik. Kita punya rumus energi potensial sama dengan M kali G kali H. Lalu kita punya energi kinetik yang rumusnya setengah mv kuadrat. Lalu energi mekanik ini bagaimana? Energi mekanik ini jika dia bekerja pada dua buah kejadian, maka energi mekaniknya itu sama dengan EP ditambah EK. Energi potensial tambah energi kinetik. Jadi M kali G kali H ditambah setengah mv kuadrat. Ini rumus untuk energi mekanik. EP ditambah EK. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Cukup jelas materinya? Cukup jelas rumusnya? Karena sudah cukup jelas, kita akan mengerjakan LKPD. Jadi karena ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Ibu bagi jadi 1. Iya, jadi Nah,
Aku nak masuk kelompok juga. Dengarkan dulu. LKPD udah dibagikan ya kan? Lalu silakan isi identitasnya dulu di depan. Nama anggota kelompoknya. Kemudian baca petunjuk yang ada dalam LKPD. Mana buena? Silakan dikerjakan. Jangan pakai lama ya. Berapa lama? 5 menit ya. Ibu. Ibu minta satu kelompok ke depan jelasin. Sampai ready. Yang lainnya perhatikan temannya di depan. Pampaduan saya. Panik ya. Tripod lah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak adanya usaha dan menarik potong mengetahui adanya usaha. Yang kedua, energi. Apa yang terjadi dengan total energi skateboard ketika posisi yang di bawah, maka energi totalnya sama dengan energi kinetik. Bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada pada posisi paling bawah?
yang terjadi yaitu terjadinya energi kinetik besar. Yang ketiga, bagaimana energi potensial ketika skateboard berada pada posisi terbawah, yaitu energi potensial sama dengan 0. Yang keempat, apa yang terjadi dengan total energi skateboard ketika posisi yang di atas? Yang terjadi yaitu maka energi total sama dengan energi potensial. Yang kelima yaitu bagaimana energi kinetik ketika skateboard pada posisi paling atas, yaitu energi kinetik sama dengan 0. Yang keenam yaitu bagaimana energi potensial ketika skateboard pada posisi paling atas, yaitu energi potensial besar. Yang ketujuh yaitu bagaimana hilangnya energi potensial saat skateboard berada posisi paling bawah, yaitu adanya energi kinetik. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya apa itu usaha? Jadi kemampuan mengindahkan sesuatunya usaha. Usaha adalah kegiatan kita untuk memindahkan sesuatu dari posisi A ke posisi B. Nah, terima kasih atas untuk kalian semua telah mengerjakan LKPD. Sama Ibu. Selanjutnya, jadi energi, usaha dan energi ini materinya banyak ya dalam kehidupan kita. Usaha juga banyak seperti ketika mendorong lemari kita butuh usaha. Gak mungkin dong lemari besar kita dorong sendiri, pasti gak akan bergerak. Maka kita butuh usaha setidaknya lebih dari massa dari sebuah benda yang akan kita dorong. Lalu energi, ada energi apa saja tadi? Energi potensial, lalu energi kinetik, lalu energi mekanik. Energi ini juga dibutuhkan untuk melakukan sebuah. Nah, selanjutnya sebelum kita menuju pelajaran kita hari ini, jangan lupa